Ya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah dimintakan oleh panitia, oleh pengurus tentang tema malam hari ini, ya dari temanya sudah sangat jelas ya bahwa seseorang yang dermawan sama yang tidak dermawan jelas akan punya perbedaan besar. Itu sudah ditanyakan, sudah menjadi diskusi sejak zaman Sang Buddha hingga sekarang. Ya, jadi setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap karma akan memberikan konsekuensi, baik ataupun buruk. Nah, suatu ketika di Jetawana Arama, Anathapindika, ya jadi Jetawana Arama itu sebelumnya punya Pangeran Jeta ya, di Sawati. Sawati itu kota yang sangat besar di zaman Sang Buddha, kota perdagangan. Ya, menurut cerita Sawati itu dari kata Saba Ati. Ati itu barang tentu barang dagangan. Saba itu semua. Jadi semua barang perdagangan saat itu ada di Sawati, sehingga Sawati menjadi kota bisnis, kota dagang yang sangat makmur, yang kemudian Pangeran Jeta di situ punya tanah yang cukup luas, yang tempatnya tidak jauh dari kota, tidak dekat dari kota, sedang. Kalau terlalu jauh nanti membutuhkan sesuatu, ya, apalagi wihara besar, nah itu juga agak kesulitan. Terlalu dekat ramai, itu memang harus punya jarak yang ideal. Nah, kemudian Anathapindika yang sudah punya keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, melalui kerabatnya, kenal Sang Buddha melalui kerabatnya, ingin mencarikan tanah, ingin mencarikan wihara, ya, untuk Sang Buddha dan Sangha. Dicari, disurvei, ya ketemulah wihara Jetawana itu. Ketemulah lahan milik Pangeran Jeta. Nah, karena Pangeran Jeta itu ya saat itu tidak BU, ya, tidak sedang butuh, ya, apalagi dia pangeran, punya banyak hal, sehingga permintaan Anathapindika untuk membeli lahannya itu tidak diladeni, tidak dipenuhi. Ya, kenapa? Ya pangeran. Ya, tetapi Anathapindika yang merasa tempat itu sangat cocok untuk pertapaan, untuk belajar dan berlatih spiritual khususnya, memikirkan, memeriksa tidak ada tempat lain, hanya tempat yang itu. Terus diminta supaya bisa dibeli untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha dan Sangha. Nah, karena memang sedang tidak butuh, ya, tidak butuh menjual, ya sudah sekenanya aja omongan. Ya sudah, kalau kamu tetap maksa ingin membeli, seberapa banyak emasmu, koinmu atau barang berhargamu gelaran di tanah ini. Kalau bisa memenuhi tanah itu yang kamu bisa beli. Lah Anathapindika karena juga sudah mencapai Sotapanna, ya tidak gentar, tidak ada keraguan, tidak ada wicikica ya semalam ya. Maju terus, buka gudangnya, gemboli, bawa ke Taman Jeta, tutupi. Lah lama-lama kan heboh, itu viral kalau zaman sekarang. Nah, Pangeran Jetanya kaget, lu tenanan. Ya, coba ke segini ditutupi koin 500 ya. 500 terus segini sudah masalah. Seberapa banyak itu. Nah, ini tutupi dengan benda-benda berharga terutama emas. Nah, Pangeran Jeta tahu, melihat, kaget, ternyata orang ini tenanan. Ya sudah, sisanya yang belum ditutupi, pohon-pohon dan sebagainya, nah, saya danakan. Termasuk pintu gerbangnya saya juga ikut nyumbang untuk wihara Sang Buddha dan para murid-muridnya. Nah, itu singkat cerita tentang latar belakang munculnya Jetawana. Jadi kalau kita ke India, situsnya masih ada. Dan Jetawana ini unik, ya. Dia punya dua areal publik dan areal pertapaan. Jadi di belakang Jetawana, ya saat itu ada Andawana. Andawana itu sebuah julukan hutan yang buta. Artinya maksudnya hutan yang gelap. Gelap apa maksudnya? Penuh dengan pepohonan, rimbun, ya. Sehingga kalau mendung ya terasa gelap, tetapi sangat cocok untuk berlatih. Nah, biasanya belakangan ya setelah zaman Sang Buddha,
wihara-wihara yang besar karena lahannya mendukung, nah itu bikin seperti itu. Yang depan itu areal publik, siapa aja bisa datang, bisa menggunakan, bisa mendapatkan manfaat dari public service itu. Nah, belakangnya itu khusus untuk berlatih. Nah, itu yang kemudian ditiru belakangan oleh wihara-wihara hutan atau wihara-wihara yang besar lahannya, sehingga bisa membagi dua areal. Yang satu areal publik, areal service, ya siapapun bisa datang ke situ. Nah, kalau sudah belajar, sudah mau berlatih, nah bisa masuk ke dalam. Nah, itu dia. Itu sekilas tentang cerita Jetawana. Nah, di Jetawana, Sang Buddha didatangi oleh seorang putri bernama Sumana. Ya, Sumana. Nah, di dalam kitab yang lain diperkirakan Putri Sumana yang ini adalah putri dari Raja Pasenadi, penguasa kerajaan Kosala, yang juga memang murid Sang Buddha. Nah, Putri Sumana punya pertanyaan, ya, punya kegelisahan, punya kegalauan terhadap apa yang dia pikirkan atau diskusi yang dia alami. Nah, daripada dia menerka-nerka, lebih baik dia tanya kepada sumbernya. Apalagi dia punya akses, punya privilege, putri, ya, minimal bangsawan atau benar-benar adalah putri raja. Datang dengan pengiringnya yang ratusan, banyak sekali, SOP ya, SOP saat itu. Ya. Tapi nggak bikin macet nggak. Jadi kalau jadi pejabat punya privilege, ya silakan dikawal. Tapi jangan bikin macet. Kenapa? Ya karena banyak orang punya urusan. Apalagi ditutupnya 1 jam, 2 jam. Wah, itu bukannya respect, disumpahin. Bikin macet. Nah, datang dengan pengiring, dengan pengawal dan sebagainya, menghadap Sang Buddha. Nah, setelah bertukar sapa dan sebagainya, nah, Putri Sumana ini bertanya, Bante, Bagawa, saya punya pertanyaan, mohon berkenan untuk dijawab. Apabila ada 2 siswi Sang Bagawa, 2 siswa Sang Bagawa, ya bisa pria, bisa wanita, bisa pria dan wanita, murid Sang Buddha. Dia belajar, dia berlatih, kemudian setelah tiba waktunya dia meninggal, dia terlahir di alam surga, menjadi dewa atau menjadi dewi. Tetapi 2 orang ini punya persamaan, namun juga punya perbedaan. Ya. Ini pertanyaan Putri Sumana yang bisa kita jumpai dalam Anguttara Nikaya. Kalau kelompoknya kelompok 5, karena ada 5 jawaban pembeda dari atas pertanyaan tersebut. Jadi kalau nanti di rumah pulang, ya buka Google-nya, ketik Sumana Sutta. Ya, Sumana karena ini wanita, A-nya panjang, Sumana Sutta. Nah, nanti keluar pilihan-pilihan, nah baca. Nah, nanti pilihannya bisa ketemu yang kita bahas ini. Karena apa? Karena jumlah sutta itu kan boleh dibilang jutaan. Jadi memungkinkan di nikaya-nikaya lain, kelompok-kelompok lain ada sutta yang sama, tetapi isinya yang berbeda. Tokohnya pun bisa berbeda. Nah, ini Sumana Sutta dari Anguttara Nikaya. Kalau kita urutkan kelompoknya, kelompok 5. Karena Anguttara Nikaya itu disusun berdasarkan poin-poin yang dibahas. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Itu ciri khas Anguttara Nikaya. Khotbah berdasarkan kelompok, berdasarkan poin-poin yang dibahas. Kalau cuma 1 masuk 1. Kalau 7 hal masuk kelompok 7. Itu ciri khas Anguttara Nikaya. Nah, atas pertanyaan tersebut Sang Buddha menjawab, ada Sumana, ada perbedaan dari mereka yang berlatih dengan punya perbedaan. Jadi misalkan ada seorang siswa, dia punya keyakinan yang sama, dia punya moralitas yang sama, dia punya kebijaksanaan yang sama. Ini terkenal, ini sering kali menjadi dasar pembahasan Dhamma. Sama sada, sama sila, sama panya, tapi beda satu. Apa yang satu itu? Punya sada yang sama, punya sila yang sama, punya panya yang sama, tapi satu yang berbeda. Apa itu? Punya keyakinan yang sama,
punya sila, punya moralitas yang sama, punya kebijaksanaan yang sama, tapi satu yang berbeda. Apa yang satu itu? Saya udah ngulang-ulang ini. Mancing-mancing ingetannya. Apa? Ya itu judulnya itu. Punya caga yang berbeda. Punya kedermawanan yang tidak sama. Yang satu dermawan, yang satu tidak dermawan. Yang satu murah hati, yang satu kikir. Nah, ketika mereka meninggal, apakah ada perbedaan? Ada. Jadi ini sudah hebat sebenarnya. Makanya bisa terakhir di alam surga, di alam bahagia. Ya, punya sada yang sama, punya sila yang sama, punya panya yang sama. Tetapi caganya, kedermawanannya berbeda. Nah, kalau mereka meninggal kondisinya masing-masing, kalau terakhir di alam bahagia, alam surga, apa ada perbedaan? Ada. Apa perbedaannya? Meliputi 5 hal. Makanya masuk dalam kelompok 5. Yang pertama, berbeda dalam usia yang panjang, ayu, dirgahayu. Dirga itu diga, ayu. Dirga ayu, ya, usia yang panjang. Dirga itu panjang, diga itu panjang. Ya. Punya perbedaan dari usia. Jadi ketika terakhir sebagai makhluk surgawi, yang satu dermawan, yang satu kikir. Yang dermawan ini, yang murah hati ini usianya panjang. Makanya kalau suatu ketika jalan-jalan ke alam dewa, ada dewa dewi mati muda, dia tuh medit, kikir. Eman udah jadi dewa mati muda. Karena tidak dermawan. Itu ayu, usia yang panjang. Perbedaan kedua adalah keelokan, wana atau wano. Jadi kalau yang dermawan itu punya keelokan, punya kejelitaan. Ya. Nah, dia yang tidak dermawan, ya, tidak jelita, tidak rupawan. Ya, eman-eman sudah terakhir dalam surga, elek. Mungkin dibully dia sama konco-konconya. Kamu pelit sih dulu, kamu medit sih, kamu kikir sih. Eman-eman sudah di surga, elek. Nah, ini perbedaan yang kedua, gitu. Apakah ada? Ya ada. Makanya ada kelas asura. Asura itu dewa, tapi dewa yang nakal, dewa yang kurang baik perilakunya, ya, dewa yang ya salah pergaulan, dewa yang tidak cocok dengan dewa-dewa yang standar. Tapi dia dewa, makanya kalau dia belajar berlatih dia bisa mencapai kesucian. Ya, Yaka, Asura, Gandaba itu dewa. Tapi asura. Ya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, kebahagiaan. Kebahagiaannya berbeda. Jadi kalau dia yang dermawan, menjadi dewa atau menjadi dewi, ketika bahagia, bahagianya awet. Bahagianya panjang. Ya. Tapi kalau dia tidak dermawan, bahagianya sebentar. Ya, sama ini alam manusia juga begitu. Jadi ada dewa yang mendengarkan dhamma, dia berbahagia sekali dia karena dia sudah terbiasa melepas. Ketika dia sudah terbiasa melepas, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan dhamma, wah itu bisa berbahagianya awet. Nah, kemudian yang keempat, perbedaannya adalah tentang kemasyuran. Masyur ini misalkan punya citra yang positif, punya citra yang baik, tanpa pencitraan. Nah itu. Jadi kalau seseorang dermawan ketika meninggal terakhir dalam surga, nah dia menjadi dewa atau menjadi dewi, dia akan termasyur tanpa promosi, tanpa bagi-bagi sembako saat pilkada. Itu berkah dari kedermawanan. Dan yang kelima, dia akan punya kekuasaan. Mereka yang dermawan. Jadi seseorang yang dermawan, salah satu buah kebajikannya, dia akan punya pengaruh, punya power. Itu. Kenapa? Ya karena dia biasa memberi, biasa menolong. Karena dia biasa menolong, berbagi, dia sharing, salah satu buahnya dia punya pengaruh. Ya, paling tidak omongannya didengerin. Kenapa? Ya karena dia sudah menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, 5 jawaban ini diterima
karena sangat nalar, sangat masuk akal, sangat logis, ya, didengar oleh Putri Sumana, yaitu Ayu, Wana, Suka, Iyasa, Adipateya. Bagi mereka yang dermawan dalam kehidupan sebelumnya. Ketika terlahir dalam surga, akan punya usia yang panjang, akan punya keelokan, akan punya kebahagiaan, akan punya kemasyuran, nama yang baik, dan akan punya kedudukan, punya kekuasaan. Nah, tetapi karena ini putri, ya dia punya privilege, ya dia punya power. Nah, dia bertanya lagi, dia berpikir lagi. Baik Bante, jawabannya saya sangat senang, jawabannya sangat menakjubkan, jawabannya sangat menjelaskan, menerangkan. Tetapi kalau mereka meninggal, lahir kembali di alam manusia, lahir kembali sebagai manusia, apakah ada perbedaan? Meskipun punya sada yang sama, punya sila yang sama, punya panya yang sama, tetapi berbeda dalam caga, berbeda dalam kedermawanan. Sang Buddha menjawab, ada Sumana. Ketika mereka terakhir di alam manusia, ketika di alam surga sudah habis usianya, meninggal, kemudian terakhir kembali dalam manusia, mereka tetap punya perbedaan, meliputi 5 hal yang sama di alam manusia. Yang dermawan sebagai manusia usianya panjang. Kenapa? Karena dengan usia yang panjang kita bisa terus banyak belajar, bisa banyak mengembangkan diri, bisa banyak berbuat kebajikan. Kalau secara keluarga kita bisa berbakti kepada keluarga ketika usianya panjang. Jadi usia panjang ini memang sudah diidam-idamkan. Kenapa? Karena banyak hal positif bisa dilakukan ketika kita punya usia yang panjang, usia yang standar. Nah, gimana kalau usia pendek? Lah, jangankan mau sukses, baru belajar saja, baru berproses saja sudah nggak keburu. Nah itu. Jadi berkah kebajikan, berkah kedermawanan, ya, berkah murah hati, ya, dia akan punya usia yang panjang. Nah ini kita akan berbicara sekarang yang kedua ini lingkup manusia. Nah, ini lebih mudah lagi untuk kita bisa melihatnya. Jadi siapapun yang usianya panjang, salah satu sebabnya, ya, semoga dia orang baik, ya, dia orang yang dermawan. Kan banyak dalam kandungan gugur, baru lahir gugur, ya, baru berapa minggu berapa bulan gugur, baru berapa tahun gugur. Ya. Dari sekian banyak sebab yang tidak baik, salah satunya dia tidak dermawan. Tapi mereka yang dermawan punya usia yang panjang. Nah, ini termasuk yang hadir di sini nih pasti punya kedermawanan dengan caranya masing-masing. Ya. Apalagi kalau sudah 70, 80, wah harus disyukuri. Kenapa? Meskipun sudah sepuh, bisa terus belajar, bisa terus berlatih dengan kondisinya masing-masing. Seperti yang sudah kita bahas semalam, bahwa kuncinya adalah pikiran, batin kita. Meskipun jasmani kita punya keterbatasan, tapi batinnya bisa dijaga, batinnya bisa dilatih, pikirannya bisa diarahkan, itu sudah suatu hal yang sangat bermanfaat dari usia yang panjang. Nah yang kedua adalah keelokan, kejelitaan. Ya. Zaman sekarang bukan hanya putri-putri, bukan hanya wanita-wanita yang dandan, laki-laki juga dandan, terutama di kota-kota. Ya. Dan coba perhatiin kalau ke kota-kota, ya, dan di negara-negara berkembang, tetangga-tetangga kita, negara-tetangga kita, itu artis-artis yang iklan make up kebanyakan lanang. Coba inget-inget, ya kan? Lanang sekarang pada dandan. Ya. Semoga nggak kehilangan kelanangannya. Pindah. Kenapa? Karena keelokan, kejelitaan memang menjadi idaman. Menjadi idaman. Salah satu industri yang memang benar-benar menguntungkan, yang cuannya gede, ya kosmetik, make up. Kenapa? Karena itu memang diidamkan. Ya tentu yang paling aman adalah hasil dari jasa-jasa kebajikan, hasil dari perbuatan-perbuatan baik. Jadi selain ngirit, ya, hemat, juga tidak beresiko.
Ya coba kalau salah pakai make up, ada merkurinya, ya ada boraksnya misalkan, melepuh. Bukannya indah, bukannya cantik, bukannya ganteng, malah melepuh mukanya. Nah itu. Jadi kejelitaan, kegantengan, ketampanan, kecantikan memang sudah diidam-idamkan. Ya, yang paling aman adalah berkat buah kebajikan. Tetapi apa yang kita terima, yang kita miliki saat ini, inilah buah perbuatan kita. Ya kita syukuri saja. Ya, kenapa? Karena kembali lagi kuncinya adalah pada batin pikiran yang kita terus arahkan, yang kita terus latih, yang terus kita kembangkan. Nah itu. Dan sudah menjadi sosial eksperimen di mana-mana dan hasilnya tetap sama. Ya, ketika ada orang yang di makeover, didandani, ya, didandani sangat ganteng atau sangat cantik. Ya, misalkan di mall atau di tempat umum, terus bawa barang banyak. Tentu barangnya pun barang apa namanya? Barang buatan, maksudnya tidak ada isinya gitu. Tapi ini eksperimen. Bawa barang banyak, barangnya jatuh, oh langsung pada berebut. Ya, kalau itu wanita cantik yang didandani, ya, maksudnya cantik karena didandani, karena ini eksperimen, langsung laki-laki pada bantuin dan sebagainya. Kalau itu cowok ganteng, bawa barang jatuh dan sebagainya, wah langsung cowok-cowok histeris, histeris doang, bantuin enggak. Kayak nonton konser gitu. Ya memang seperti itu alamiah, itu privilege memang. Ya, ganteng, cantik, elok, rupawan itu memang privilege. Hasil dari salah satunya kedermawanan, kemurah hatian, kebajikan-kebajikan, jasa-jasa baik yang dilakukan. Gitu. Perbedaan yang ketiga juga sama, yaitu kebahagiaan. Coba ingat-ingat. Kita bisa melihat atau kita ngalami sendiri. Kalau kita ada orang kita atau orang lain yang dermawan, kemudian dengan sebab-sebab baik dia berbahagia. Apakah berbahagia dari dalam atau sebabnya dari luar? Kalau orang ini dermawan, bahagianya itu lama, awet. Tapi kalau orang yang belum biasa dermawan, kalau dia bahagianya sebentar, paling mau semenit. Semenit itu direcokin lagi, digangguin tonggonya, digangguin konconya. Tapi kalau dia dermawan, ketika dia bahagia apapun kondisinya, itu bahagianya awet. Bahkan bisa disambung dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang baru. Itu buah kedermawanan. Jadi kalau dia bahagia, bahagianya bisa panjang. Nah kalau bahagianya bisa panjang, bisa awet, dia bisa sharing kebahagiaan itu kepada yang lain, yang sefrekuensi, yang cocok, yang nyambung. Jadi berbuah menjadi kebajikan-kebajikan yang baru. Yang keempat juga sama seperti dalam dewa, tapi ini kondisi manusia, yaitu punya kemasyuran, punya nama yang baik, punya iyasa, ya. Dia punya citra yang positif. Kenapa? Dengan nama yang baik, kalau dia melakukan sesuatu itu mudah untuk menggerakkan orang banyak. Ya, ini sama kaitannya dengan adipateya yang kelima, punya kekuasaan, punya kedudukan. Orang yang punya nama yang baik, orang yang punya kedudukan, orang termasyur, orang yang punya power, ketika dia melakukan suatu gerakan yang positif, gerakan ini akan mudah untuk menginfluence banyak orang, memengaruhi banyak orang, mengajak banyak orang. Nah itu berkah dari kedermawanan. Ya, banyak, ya. Apakah di dalam negeri atau di luar negeri, orang-orang positif, orang-orang yang punya citra yang baik, orang-orang yang punya kedudukan, punya pengaruh, ketika dia melakukan aksi sosialnya ini mudah dimengerti, kemudian berpengaruh besar dalam waktu yang singkat, bisa membantu banyak pihak, banyak orang. Dari mana? Karena terbiasa dermawan. Mendengar jawaban ini, Putri Sumana sangat-sangat antusias, menakjubkan, benar sekali, sangat-sangat luar biasa. Tetapi Bante takon meneh, ya, Putri bebas, ya, punya privilege, punya akses. Tetapi Bante, kalau mereka menjadi pabajita, menjadi petapa, menjadi samana, apakah ada perbedaan? Yang satu dermawan, yang satu belum dermawan. Sang Buddha menjawab, ada Sumana. Jadi dari alam surga, alam manusia, kemudian menjadi samana.
Sama juga meliputi 5 hal, tapi 5 hal yang berbeda. Kenapa? Karena cara hidupnya sudah berbeda. Kalau kita persingkat, yang satu dermawan, yang satu kikir ketika menjadi pabajita, berbeda dalam 4 catupacaya dan kalyana mita. Jadi yang dermawan itu mudah mendapatkan makanan, mudah mendapatkan jubah, mudah mendapatkan tempat tinggal, mudah mendapatkan obat-obatan waktu sakit, dan punya lingkungan yang positif, punya kalyana mita. Lah berarti ada pabajita yang susah mendapatkan catupacaya? Iya, ada. Di zaman Sang Buddha itu banyak terjadi. Kenapa? Ya karena karma buruk dia berbuah. Kenapa? Karena dulunya dia bukan hanya kikir, tapi merintangi orang berbuat baik. Sehingga ketika berbuah, wah menderita sekali. Sudah dipegangin pun makanannya tetap terbalik, tublek, nggak bisa makan. Sudah dipegangin sama temennya, ya. Karena nyari sendiri nggak dapet, dicariin temennya, dipegangin. Saking buah karma buruknya begitu besar karena kikir dan merintangi, menghalangi orang-orang berbuat baik kepada orang lain, kepada temannya dan sebagainya di kehidupan lampau. Sudah dipegangin pun karena buah karmanya begitu besar, makanannya terbalik, tublek. Sampai seperti itu susahnya. Karena punya kekikiran yang kuat dan merintangi orang lain untuk berbuat kebajikan. Tetapi kalau dia yang dermawan, ya, mudah mendapatkan sokongan. Bahkan ditunggu-tunggu, mana ya bantainya ya, mana ya atasilaninya ya, mana ya samaneranya ya, misalkan. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Kenapa? Ya karena dia bisa menjaga perilakunya, dia suka berbagi, dia melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah itu. Berbeda dalam 5 hal tersebut. Mudah mendapatkan makanan, mudah mendapatkan jubah, mudah mendapatkan tempat tinggal, mudah mendapatkan obat-obatan di kala dibutuhkan, dan punya kalyana mita. Dan kalyana mita ini penting sekali dalam khususnya ya sebenarnya semua hal. Kalau bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalyana mita misalkan dalam hal bisnis, punya temen yang komitmen, punya relasi yang bagus, itu kalyana mita. Kenapa? Karena kan nantinya berputarnya cepat, berputarnya lancar. Ya tapi kalau utang orang bayar, ya sekali aja. Ada utang, orang utang nggak bayar, wah catat aja udah, ya cukup sekali. Itu bukan kalyana mita. Gitu. Jadi lingkungan yang mendukung, pergaulan yang positif, ya, lingkungan yang support, itu kalyana mita. Apalagi dalam spiritual, brahmacari. Bante Ananda yang saat itu masih Sotapanna pernah merenung dan menyatakan kepada Sang Buddha karena takjub terhadap pembinaan, terhadap kerja keras yang dilakukan Sang Buddha kepada masyarakat, bahkan kepada para manusia dan dewa plus Brahma. Bante Ananda menyatakan, oh Sang Bagawa, separuh brahmacari ini, setengah brahmacari ini adalah kalyana mita. Nah, Sang Buddha mengerti apa yang dimaksud oleh Bante Ananda. Sang Buddha mengatakan, bukan Ananda, langsung direvisi. Brahmacari ini bukan separuh kalyana mita, tetapi brahmacari ini adalah sepenuhnya kalyana mita. Kehidupan suci ini adalah 100% kalyana mita. Bahkan kalau kita perluas, semua lini kehidupan adalah kalyana mita. Siapa kalyana mita? Orang tua itu kalyana mita. Pasangan itu kalyana mita. Anak-anak yang baik itu kalyana mita. Saudara-saudara yang baik itu kalyana mita. Teman-teman, sahabat, tetangga, lingkungan yang positif itu kalyana mita. Kenapa? Karena manusia makhluk sosial. Kan sering kita bahas di sini. Sepinter-pinternya orang, sehebat-hebatnya orang, sepower-powernya orang, pasti ada yang dia nggak bisa lakukan. Bilang IQ-nya berapa? 165. 165 itu pointer sekali misalkan. Tapi sepinter-pinternya dia pasti ada yang bisa, ada hal yang dia nggak bisa lakukan. Contoh misalkan dia ngeyel karena pinter ini kalau nggak hati-hati ujung-ujung ngeyel nanti. Saya pinter, saya hebat, saya bisa semuanya. Oke, kamu bisa mengadakan baju yang kamu pakai itu. Oh ya bisa. Saya belajar dulu, cari bibit kapas, tanam kapas. Misalkan 3 bulan panen terus dipintal, ya, jadi benang ditenun, dipola, diwarna dulu, dicorak, diwarna.
diwarna terus digambar di pola. Kapan punya pakaiannya? Sepintar-pintarnya orang, sehebat-hebatnya orang, pasti ada bahkan banyak yang tidak bisa dia lakukan. Itulah makhluk sosial. Itulah kalau lingkungan yang positif, lingkungan support, itulah namanya kalyana mita. Gitu. Ya seperti kita sama orang tua, sama keluarga, sama kerabat. Ini saling membutuhkan. Sehebat-hebatnya itu anak, kalau tidak ada cinta kasih orang tua, enggak bisa. Enggak bisa. Sepinter-pinternya itu anak, pinternya dari mana? Dari orang tuanya. Hebatnya dari mana? Dari orang tuanya. Makanya bakti itu menjadi salah satu ajaran mendasar dari sisi keluarga. Kenapa? Sehebat-hebatnya seorang anak, tanpa ada cinta kasih dari orang-orang yang berjasa, tanpa ada kepedulian dari orang tua, dari keluarga, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Itulah kalyana mita. Nah, mendengar jawaban itu, Putri Sumana takjub, senang sekali, masuk akal, logik mencerahkan. Tapi takon meneh, ya bebas. Putri bangsawan. Nah, terima kasih Bante, jawabannya luar biasa, sangat mencerahkan, saya mengerti, saya menerima jawaban tersebut. Tetapi kalau mereka sebagai pabajita terus berjuang terus dengan kontinu, dengan telaten, dengan sinambung mencapai arahata, mencapai tingkat kebudaan, kemarin tingkat yang nomor 4 yang tertinggi, mencapai nibbana. Apakah ada perbedaan di antara mereka berdua? Sang Buddha menjawab, cukup Sumana. Ya, dengarnya udah capek kan ya? Sang Buddha menjawab, cukup Sumana, tidak ada perbedaan di antara mereka. Kenapa? Karena dari sekian banyak perumpamaan nibbana, pencapaian kearahataan, pencapaian kebudaan, salah satu kiasan dari nibbana adalah samudra, lautan. Ketika masih di sungai, namanya beda-beda, tempatnya beda-beda, lumpurnya beda-beda, airnya beda-beda, yang di dalam airnya beda-beda, tumbuhannya beda-beda, rasanya pun beda-beda. Sungai A, B, C dan seterusnya. Tapi ketika masuk ke lautan, masuk ke samudra, satu rasa, apa? Asin. Itulah satu rasa pembebasan, nibbana. Punya satu rasa yang sama, pembebasan dari kilesa, pembebasan dari sangyojana, pembebasan dari kotoran-kotoran batin. Ketika mereka mencapai arahata, yang satu dermawan, yang satu tidak dermawan, tidak ada perbedaan. Punya pembebasan yang sama, punya rasa yang sama. Wow, menakjubkan, jawabannya luar biasa. Ya. Putri Sumana menerima, mengerti, sudah nggak takon lagi, sudah stop, sudah puncak pertanyaannya sudah habis. Nah, Sang Buddha mengatakan, menegaskan, disinilah alasan-alasan yang sangat bagus, alasan-alasan yang sangat kuat, wahai Putri Sumana, kenapa orang itu harus berbuat kebajikan, harus melakukan jasa-jasa kebajikan. Kenapa? Karena punya perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang dermawan dengan yang tidak dermawan. Apakah dia terlahir di alam surga menjadi dewa atau menjadi dewi, apakah dia terlahir sebagai manusia, apakah dia sebagai pabajita. Ternyata kedermawanan punya pembeda yang sangat jelas, punya pembeda yang sangat besar kalau itu dilatih, kalau itu dilakukan. Dan 5 hal ini, ayu, wana, suka, yasa, adipateya, kalau kita gunakan dengan baik, sangat-sangat punya andil yang sangat besar, sangat-sangat bermanfaat. Orang yang usianya panjang, kalau dia gunakan usia panjangnya dengan baik, sangat berguna, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan. Orang yang punya keelokan, ya, punya kejelitaan, ya, dia akan bisa memengaruhi, punya hal-hal yang positif, atau menjadi contoh, inilah buah kebajikan tanpa salon. Ya, kalau dia bahagia, nah dia akan bisa memberikan vibrasi bahagia kepada sekitarnya. Coba kalau emaknya lagi bete, lagi suntuk, lagi ngomel-ngomel, langsung cep itu hilang semuanya, langsung ngumpet itu. Kenapa? Daripada diomelin mendingan kabur. Tapi kalau lagi happy kan, nah mendekat, bisa mendapat pengaruh happy-nya, kebahagiaannya kepada sekitar, kepada lingkungan. Kemudian dia punya kemasyuran.
Kalau kita punya kemasyhuran, punya nama yang positif, kita melakukan apa yang berguna bagi lingkungan, nah itu tidak usah repot-repot. Bahkan tidak usah bikin proposal, tidak usah galang dana. Ya, orang akan terpengaruh secara positif. Kenapa? Mendapat contoh, mendapat teladan yang nyata. Dan kalau dia punya kekuasaan pengaruh itu, kedudukan itu juga akan berguna. Minimal lingkup dia sendiri atau sekitar kita. Itulah buah-buah kedermawanan. Bahkan terus bisa mengikuti, bisa berpengaruh, baik terlahir di dalam surga, lahir sebagai manusia, bahkan menjadi pabajita. Kecuali kalau sudah mencapai arahata, tidak ada perbedaan. Satu rasa pembebasan. Inilah Sumana Sutta dari Anguttara Nikaya kelompok 5 yang sangat jelas menerangkan perbedaan antara mereka yang dermawan sama mereka yang tidak dermawan dalam hal apapun. Itulah yang sangat jelas bisa kita pelajari, bisa kita pahami, bahkan bisa kita latih dalam keseharian kita. Apa saja yang dimiliki pengetahuan, wawasan. Ada teman kita, saudara kita lagi galau, lagi sedih, kita hibur. Ada orang yang berkabung, kita datang, kita semangati, itu juga kedermawanan. Termasuk ada orang yang salah, kita maafkan, ya, seperti semalam kita bahas, itu juga suatu bentuk kedermawanan. Jadi secara seluas-luasnya, ya, ya, kita punya ucapan yang awalnya mungkin tidak mengenakan orang dengar, ya, menyakitkan orang-orang dengar, terus kita belajar, kita memperbaiki, ya, kita menjadi dermawan dalam ucapan yang positif. Yang awalnya menyakitkan menjadi tidak menyakitkan, itu juga latihan kedermawanan. Bisa meredam ego, keakuan kita, karena kita punya kedudukan, punya power, ya, punya kekuasaan dan lain sebagainya, tapi kita menyadari itu adalah alat sarana, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk manfaat secara luas. Itu juga kedermawanan. Jadi kedermawanan yang seluas-luasnya, bahkan tidak harus nunggu kehidupan mendatang, tapi ada kehidupan mendatang, karena karma pasti punarbawa, ya. Karma kaitannya dengan punarbawa, kama dan punabawa. Tetapi saat ini saja kalau kita dermawan dalam semua hal, pasti akan ada kemajuan. Dan hasilnya bisa dirasakan tidak menunggu lama. Dan kalau akumulasinya itu ketika waktunya berbuah dalam kehidupan selanjutnya, nah itulah lahir dalam surga, lahir sebagai manusia, menjadi pabajita. Kedermawanan ini pembedanya sangat jelas. Punya perbedaan yang sangat signifikan, punya perbedaan yang sangat jelas ketika dilatih, dijadikan kebiasaan, menjadi habit, menjadi karakter yang dermawan atau murah hati. Terima kasih atas waktu, atas perhatiannya. Semoga terus maju dalam dhamma. Saya akhiri sabe sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian pemaparan materi Dhamma kelas yang telah disampaikan oleh Bante Jairatanutera. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami memberikan 3 kesempatan bagi umat yang ingin bertanya. Kepada umat dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya Bante, apakah ada bedanya antara seseorang katakanlah yang melakukan kedermawanan dalam bentuk materi, katakanlah dia secara besar-besaran mungkin melakukan suatu kegiatan sosial, tapi masih ada embel-embelnya untuk suatu ketenaran, untuk suatu namanya supaya dikenal. Nah, sementara ada seseorang yang dia juga dengan ketulusannya, keikhlasannya melakukan kedermawanan melalui materi, tapi menurut kemampuannya. Bahkan dia tidak perlu untuk diketahui yang lain, tapi dia ikhlas untuk melakukannya. Itu apakah ada bedanya? Terima kasih. Ya, makasih. Ya tentu yang paling mudah adalah lihat dari lingkungan, lihat dari masyarakat. Ya, penonton itu kan lebih hebat daripada pemain. Jadi kalau ada orang melakukan kebajikan-kebajikan untuk pencitraan,
masyarakat ya biasa saja. Ya apresiasi tetapi tidak terlalu tidak terlalu antusias. Ya, karena apa? Karena ya itu kan banyak sekali dijumpai. Itu sesuatu yang yang mudah untuk diketahui gitu. Nah, kalau ada orang yang dengan kemampuannya dia sungguh-sungguh, dia tulus, dia ikhlas, ya tentu itu lebih bernilai ketimbang orang yang pencitraan. Nah, sebaliknya orang yang pencitraan itu harus belajar bahwa tidak usah mencari citra, tidak usah mencari muka. Saya pikir nggak ada orang yang mukanya hilang ya, jatuh gitu ya. Ya makanya manfaatnya belajar adalah ketika dia punya kesempatan, punya power, punya akses, punya kemampuan untuk berbuat kebajikan yang besar, lakukan saja dengan wajar. Lakukan saja dengan wajar. Nah, kalau dia lakukan dengan wajar, dengan tulus, tidak usah minta apresiasi, tidak usah minta dicitrakan positif, masyarakat akan menilai. Karena masyarakat ini kan kumpulan dari etika-etika, norma-norma. Nah, etika-etika norma ini ya masih ada sampai sekarang, ya meskipun dirusak, meskipun digerus, tapi masih ada. Sehingga penilaian masyarakat ini lebih objektif terhadap kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Jadi kalau kita tulus, kita wajar, nggak usah minta citra positif. Masyarakat punya penilaian sendiri, karena masyarakat itu muncul dari etika-etika, ya norma-norma, hukum-hukum yang positif yang masih ada sampai sekarang. Gitu. Nah, saya pernah membaca kurang lebih gini. Kita belajar berbuat kebajikan dengan tulus. Kebajikan itu seperti parfum, minyak wangi. Ya, seperti parfum, minyak wangi. Ya, terserah selera masing-masing. Gunakan saja, ya. Pakai saja, ya seperti kalau sekarang tuh minyak angin, ya, aromaterapi itu kan orang selera masing-masing. Minyak angin kan wanginya beda-beda, selera masing-masing. Pakai saja, gunakan saja dengan wajar, tapi jangan ditelan. Kenapa? Racun, mati nanti. Nah, kebajikan seperti itu. Lakukan saja dengan wajar, ya, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, pamrihnya dikendalikan, ya, otomatis sebenarnya. Ya, apresiasi, antusias, kemudian ya penghargaan dari masyarakat akan muncul dengan sendirinya. Ya. Karena etika-etika, norma-norma, moral-moral itu masih ada, jangan khawatir, masih ada. Jadi jelas ada perbedaannya. Ya. Sayang sudah punya kesempatan, punya waktu, punya power, ya, punya kemampuan untuk melakukan kebajikan yang besar, tapi kalau untuk pencitraan sayang. Tapi ada yang begitu, kenapa? Karena belum mengerti. Karena itu pariyatinya belum banyak, pariyatinya belum dibiasakan belajar. Nah, itulah manfaatnya pariyati, manfaatnya belajar. Suatu ketika kita ketemu itu, menghadapi itu, menjalani itu, melakukan itu, nah kita sudah siap. Sudah bisa menempatkan diri, sudah bisa berposisi. Ya, satu lagi saya kasih contoh. Ini pengalaman saya. Saya sering ketemu orang, ya, ya, macam-macam, ya kasusnya macam-macam. Biasalah kalau susah kan nyari ya, kalau lagi senang happy lupa. Itu lumrah, nggak usah kaget, nggak usah kaget. Masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Ya. Bagi saya dia penting. Kenapa? Karena kalau dia sampai mencari jauh-jauh berarti penting. Saya penting terhadap masalahnya, tapi saya tidak penting orangnya. Artinya apa? Sampai dia selesai berjam-jam, sampai dia lega, bahkan dia punya solusi, dia punya semangat, punya keberanian untuk menjalani, saya tidak tahu namanya. Saya tidak tahu siapa dia. Dan bagi saya itu tidak penting. Yang penting bagi saya dia punya unek-unek, dia punya kegalauan, dia punya masalah, dia bisa terurai, dia bisa mengerti, dia memahami sebab akibatnya, kemudian dia punya semangat untuk menjalani, untuk menghadapi masalahnya, itu yang penting. Enggak kenal, sampai pulang enggak kenal, sampai selesai enggak kenal. Bahkan suatu ketika ketemu di tempat lain, dia ngingetin, oh ya maaf, saya belum kenal, maaf. Kenapa? Karena kenal bagi saya enggak penting. Tujuannya bukan kenalan, tapi saya penting dia punya masalah, dia punya kegalauan, dia punya kegelisahan, bisa terurai. Nah, itu kan contoh melatih keikhlasan. Kenapa? Karena poinnya adalah pada masalah, bukan pada kenalan. Itu dia. Sama kita kepada masyarakat juga begitu. Itu contoh. Contoh bagaimana kita melatih kedermawanan, melatih keikhlasan, melatih ketulusan.
Yaitu sudut pandang pribadi, ya bisa dibantah, bisa tidak cocok silahkan, namanya selera. Tetapi saya melatih itu, dan itu bagi saya lebih menenangkan. Lebih menenangkan. Kenapa? Fokus terhadap masalahnya, bukan fokus terhadap latar belakangnya, siapa dia, ya seberapa pangkatnya dia, itu tidak penting. Yang penting dia punya kegelisahan, bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa terurai, bisa punya semangat untuk menjalani dengan solusinya, itu yang paling penting. Dan itu juga suatu bentuk latihan. Gitu. Makanya kalau ada yang sombong, ya memang nggak kenal mau diapain? Saya datang, saya ketemu juga bukan untuk kenalan. Saya datang, saya ketemu punya tugas untuk sharing, untuk berbagi, untuk belajar bersama. Nah, bukan untuk kenal-kenal, nanti proses yang lain. Tidak kenal pun tidak apa-apa. Malah semakin dikit kenal orang makin enteng. Sebenarnya ya, ini guyonnya. Semakin sedikit kenal orang semakin enteng. Entengnya apa? Nggak banyak beban ngurusin. Tapi kenal ya enggak apa-apa juga selama bisa di-manage dengan baik. Tapi poinnya di situ bahwa kesungguhan, keikhlasan, kedermawanan bisa dilatih dari seperti itu. Bukan citranya dulu, bukan kenalnya dulu, bukan populernya dan sebagainya, tetapi poin utama terhadap masalah itu apa. Nah, itu juga satu bentuk latihan. Bagaimana kita melatih ya keserakahan, keakuan, ego, ya keserakahan dan sebagainya. Nah, dibalik dengan ketulusan, keikhlasan, kedermawanan, kemurah hatian. Seperti itu, Ibu. Ya, makasih. Yo, yang muda-muda nih tanya nih, maksudnya sepuh-sepuh mulu, enggak punya masalah apa? Selamat malam Bande, Namo Buddhaya. Berhubungan dengan kedermawanan, kebaikan dari Bande, apakah kebaikan atau kedermawanan yang kita lakukan itu sebaiknya diingat atau tidak? Itu satu pertanyaan. Kenapa saya tanyakan ini? Kadangkala itu mungkin terjadi di saya sendiri. Kalau lagi mungkin bercerita atau sharing dengan teman-teman, mereka sering menjelaskan saya pernah melakukan hal ini, hal itu. Karena saya pun pernah, saya akan menceritakan juga pernah. Tapi setelah diceritakan itu kok ada penyesalan di diri saya. Kenapa saya harus menceritakan kebaikan yang pernah saya lakukan itu? Nah, itu hal yang kedua. Dan yang ketiga Bante, seringkali juga kita melakukan kebaikan itu, rasanya saya pernah melakukannya, entah kapan dan bagaimana, atau mungkin bahasa sekarang deja vu kali ya. Mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Ya, makasih. 3 pertanyaan yang saling berangkaian. Ya. Kalau untuk kesombongan, jangan. Kalau untuk kesombongan, jangan. Tapi kalau untuk sharing, untuk memotivasi, ya, untuk menyemangati, terutama anak-anak muda, mereka yang belum berpengalaman, lakukan. Ya sama seperti kita membahas dhamma ini kan juga kan sharing kan, sharing bercerita pengalaman masing-masing, ya pengetahuan masing-masing, ya kemampuan masing-masing, kebiasaan masing-masing. Nah itu juga, tetapi bukan untuk kesombongan, tapi untuk sharing, untuk mendorong, untuk memotivasi. Tapi kalau memang tidak cocok untuk disampaikan, ya sudah diam saja. Gitu. Memang berbahaya kalau kita tidak terbiasa, kita belum kokoh itu, nah nanti malah muncul kesombongan. Lalu bagaimana? Ya periksa intonasinya, kata-katanya, contohnya, ya. Jadi menghindari nama sendiri atau aku atau saya terus-menerus disebut. Nah itu, atau itu pengalaman kita tapi kita bercerita pihak ketiga atau pihak keempat atau pihak kedua. Itu juga cara-cara bagaimana mengendalikan ego kita, mengendalikan keakuan kita. Apakah harus diingat? Kalau diingat untuk menyemangati, bagus. Tapi kalau kita semakin berlatih terus, otomatis nanti kalau kita butuh ingat, kita ingat. Kalau tidak butuh, ya tidak harus. Jadi mengingat untuk memotivasi berbeda dengan melekat. Kalau melekat itu ketika tidak dihargai, ketika tidak diapresiasi, marah, ngamuk. Ya, aku ini kan donatur utama, aku ini perintis, aku ini sesepuh, aku ini yang punya ide dan sebagainya, aku ini yang menggalang dan sebagainya. Kenapa aku duduk di belakang, tidak duduk di depan? Oh, katanya kalau di depan itu namanya pemuka. Kenapa? Cari muka, maunya mukanya dilihat. Bukan pemimpin. Yang di depan, kalau maunya di depan, dihargai, dihormati, itu bukan pemimpin, namanya pemuka. Karena maunya carinya muka. Jadi mengingat untuk memotivasi, mengingat untuk menyemangati, mengingat untuk teladan sendiri, ya karena kita masih membutuhkan kebajikan itu, bagus.
Dan ketika mengingatkan kan orang nggak tahu kan, mengingat untuk diri sendiri kan orang nggak tahu. Nah, tetapi kepada orang lain, kepada lingkungan, untuk menyemangati. Termasuk nih satu lagi, saya tambahkan yang nomor 2 ini. Anak-anak muda kalau mau maju, kalau mau berkembang, salah satunya adalah mudah dinasehati. Itu bahasa Manggala Sutta kan? Ya. Artinya apa? Mudah menerima masukan. Mudah menerima informasi dari terutama yang berpengalaman. Ya. Kalau kita susah menerima informasi, susah menerima masukan, kita sulit maju. Ini contoh fatal ini. Kan kalau kita naik pesawat terutama ya, sebenarnya naik mobil juga sama. Jadi ingat ini ya sudah jadi alarm. Sayang kalau di bis nggak ada, di bis kita nggak ada, di bis luar negeri ada sabuk pengamannya. Naik mobil, meskipun di tengah, kalau jarak jauh, ya jarak dekat juga lah, ya pakai sabuk. Di depan itu wajib, supaya nggak ditilang, bukan. Jadi jangan pakai sabuk karena takut ditilang, bukan. Pakai sabuk untuk keselamatan, untuk pencegahan, gitu. Nah, terutama naik pesawat, ya, kalau tidak pakai sabuk, kan turbulensi kita tidak tahu kapan. Ya, kalau ngeyel, tidak mau pakai sabuk, kalau ini misalnya pesawat terbang nih, bleng begini, ya. Kalau blengnya 2 meter aja, nggak usah jauh-jauh. Bleng begini dengan tiba-tiba, kita yang duduk kemana? Keangkat. Di atas ada apa? Ada plafon, ada kabin, lah patah leher, mati. Itu orang yang nggak terima masukan, nggak terima nasihat, nggak terima petunjuk. Jadi ketika kita dapat petunjuk, dapat nasihat, dapat masukan, direnungkan. Termasuk ketika ada teman kita yang menceritakan kebaikan, menceritakan hal-hal yang positif, ya, dia sharing pengalaman dan sebagainya. Selama itu baik, itu positif, itu masuk akal, kita renungkan, kita tampung. Syukur-syukur malah menjadi ide. Banyak orang bisa punya suatu bidang bisnis gara-gara mendengar, ternyata ini ide yang bagus, dicoba. Jadi pekerjaan yang memberi penghasilan yang bagus. Nah itu. Jadi mendapat masukan, mendapat nasihat, mendapat informasi, mendapat ilmu, itu suatu berkah. Kalau kita bisa menerimanya, bisa mengolahnya, bisa menjalaninya. Jadi itu contoh. Jadi kalau ada orang sharing, orang memberitahu, apalagi dia memberitahu dengan baik, tidak menggurui, tidak sombong, tidak arogan, nah itu ilmu. Ilmu yang berharga, ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi sangat patut, ya, kalau ada pihak luar, ya, memberitahu kita, memberi masukan kepada kita, karena penonton itu penilaiannya lebih lengkap ketimbang pemain. Coba kan pasti penonton badminton, penonton bola, kanan kiri, nonton, coba main, menggeh. Iya. Ya sama, orang lain juga seperti itu kepada kita. Kita pun bisa seperti itu kepada orang lain secara positif. Gitu. Jadi mengingat kebaikan, kemudian menceritakan kebaikan selama niatnya baik, caranya baik, sangat bagus. Karena beberapa orang yang belum berpengalaman, belum mengetahui, ketika dia mendapatkan informasi kebaikan, dia bisa mendapat teladan, mendapat dorongan, mendapat motivasi. Kalau di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu karena ya broadcast messengernya itu belum pakai WA, belum pakai SMS, ya. Kalau di kita ini itu pakai kentongan, kalau dulu pakai genta, tung tung tung, terserah berapa kali. Nah, itu ada satu budaya bagaimana bunyi itu sudah disepakati oleh masyarakat bahwa ada orang melakukan kebajikan. Dia mengabarkan kebajikan, artinya kebajikannya supaya bisa ditiru, ditularkan. Ya, kalau sekarang kan broadcast messenger kan, ya, broadcast di aplikasi percakapan. Nah itu. Jadi selama caranya positif, selama niatnya baik, selama kesungguhan, keikhlasan itu dilakukan, boleh-boleh saja, sangat bagus. Pengajaran itu kan sama, sharing. Ini pengajaran apapun, apakah di rumah, apakah di kelas, apakah di wihara, apakah di kursus dan sebagainya, itu kan sharing kebaikan dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang pantas, dengan cara-cara yang patut. Ya, bahasa anak muda itu tidak menggurui, sehingga yang mendengar itu terinspirasi. Patut dilakukan.
Tapi kalau mengingat untuk kesombongan, mengajar berbagi untuk kesombongan, nah itu harus diredam, dikendalikan. Bagaimana dengan dejavu? Ya, itu bisa perasaan, bisa sungguhan. Tapi kita nggak usah pusingkan. Yang penting saya punya kesempatan berbuat baik, saya punya akses berbuat baik, saya punya kemampuan berbuat baik, saya punya kesehatan untuk berbuat baik, lakukan. Lakukan. Karena kita tidak tahu besok apa. Jadi ada sekecil apapun kesempatan berbuat baik, sebisa mungkin lakukan. Misalkan lagi jalan di rumah, atau lagi jalan di gang, atau jalan di wihara, ada sampah. Kalau dia belum terbiasa baik, apa yang dilakukan? Wah, muncul egonya, aku mana nih pengurus, mana nih anak-anak, sini. Yalah, perkara sepele kok. Kalau begitu kan jadi berbuat buruk dia, jadi sombong, egonya muncul. Tapi kalau dia orang yang dermawan, orang yang mau belajar, ada sampah, oh sampah, sudah. Selesai. Tidak ada yang sakit hati. Egonya nggak muncul, ya, kesombongannya nggak muncul, karma buruknya nggak muncul, dia malah bisa berbuat baik. Nah, itu pilihan. Jadi kita bisa mengingat atau tidak mengingat perbuatan baik yang sudah kita lakukan, yaitu tiap orang punya pengalaman masing-masing. Tetapi poinnya adalah dimanapun kita bisa berbuat kebajikan, meskipun itu kecil, lakukanlah. Karena kita tidak tahu besok seperti apa. Ini bukan nakut-nakutin ya. Iya. Ya kan masa depan tidak pernah pasti. Yang masa lalu tidak bisa kembali. Yang nyata adalah saat ini. Saat ini yang nyata bisa kita pegang, bisa kita kendalikan, bisa kita kelola, bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Kenapa? Karena tidak bisa kembali. Tidak bisa berulang. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Karena memang rasanya mirip-mirip tetapi tidak. Waktu selalu baru. Makanya disimbolkan kita dimakan waktu. Ada betara kala, ada kala kirti muka di candi-candi itu, di bangunan-bangunan kuno. Itu simbol kita dimakan waktu. Artinya apa? Waktu tidak bisa kembali. Waktu yang akan datang belum pasti. Belum tentu kita bisa melakukan itu lagi. Bisa melakukan itu, bagus. Berarti kita punya keberuntungan untuk mengulang terus kebajikan-kebajikan tersebut. Jadi sekali lagi, mengulang kebaikan dan menceritakan kebaikan, mengingat kebaikan untuk motivasi, untuk dorongan, untuk semangat pribadi ataupun sharing kepada lingkungan yang baik, itu patut dilakukan. Persis seperti pengajaran. Kemudian ketika kita bisa mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, ya kita seperti dejavu, ya bagus. Berarti kebaikan ini menjadi pendorong untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Berarti ini bukti bahwa kebajikan yang saya lakukan kemarin ini menjadi kondisi yang bagus. Buktinya apa? Saya bisa berbuat kebajikan lagi. Ya, belum lama saya, 2 kali malah. 2 kali dalam 3 hari. Jadi hari pertama, hari kedua tidak, hari ketiga. Ada dokter baik hati. Saya juga baru kenal. Saya kenal dari saudaranya. Jadi saudaranya punya saudara, punya adik lah gampangnya. Adik ini dokter. Nawarin suntik vitamin infus. Ya kalau mungkin di sini udah biasa. Apalagi kalau di Jakarta di kota mahal itu, ya. Infus vitamin. Ya, tapi di daerah orang belum pada ngerti. Waktu saya disuntik sih tontonin orang-orang saya di wihara. Ngapain Bante? Wah, susah jelasinnya nih. Vitamin saya bilang. Di situ ada 3 biku termasuk saya. Saya pas ngisi. Sudah siap 3. 3 ditawarin. Disamperin. Tetapi yang 2 dengan berbagai macam kondisi tidak bisa atau tidak mau. Saya bilang, sudah, enggak usah berkecil hati. Enggak usah kecewa. Kenapa? Karena niat baiknya dari rumah, sudah bawa peralatan, bawa vitamin dan sebagainya, sampai sini dapat 1 lumayan. Jangan menyesal. Kenapa? Karena kebajikannya sudah dilakukan meskipun tidak sampai 3-3-nya. 2 hari selanjutnya diulang lagi. Sama dengan orang yang sama. Ya, dengan orang yang sama. Yang 2-nya juga belum mau. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan ada penyesalan. Kenapa? Inilah bukti berbuat baik tidak semudah teorinya. Alat sudah lengkap, vitamin ada, semua sudah tersedia, waktu ada, tidak mengganggu kegiatan lainnya, dan itu juga paling ya 30 menit lah sambil ngobrol-ngobrol, tidak lama. Tetapi itu contoh berbuat kebajikan tidak semudah teorinya. Teorinya tidak semudah. Padahal tinggal cuma di jus doang gitu. Tapi namanya orang enggak mau kan enggak bisa dipaksa, dikejar-kejar, diikat, disuntik, enggak.
Ini nggak mau ya sudah, tetapi niat baiknya tetap sudah terlaksana. Bahkan dari 3 dapat 1 lumayan. Itu contoh. Bahwa berbuat baik sebenarnya tidak semudah teorinya. Banyak contoh-contoh lainnya. Banyak sekali. Tapi itu bukti. Saya pas ingat tadi. Ya, 2 hari ya 3 orang, yang mau tetap cuma 1 orang. Ya sudah, enggak apa-apa. Itu juga sudah kebaikan. Oh, masih bisa disimpan juga, bisa dikasihkan yang lain nanti yang membutuhkan. Itu contoh. Sudah datang jauh-jauh dari rumah ke wihara, alat semua disiapkan, tinggal terima doang. Ya, 20 menit, 25 menit itu selesai. Tapi tidak semudah angen-angen, tidak semudah teorinya. Yang lain ditawarin juga nggak mau karena masih aneh, dianggap di situ masih canggung, masih belum terbiasa. Padahal kalau orang di kota-kota besar, wah, booster itu istilahnya. Wah, itu berani bayar mahal, suntik vitamin. Itu contoh. Makanya momen apapun, sekecil apapun, di rumah, di tempat bekerja, dimanapun kita berada, ketika ada sekecil pun kebajikan, lakukan. Saya sering ketemu komunitas pencinta hewan-hewan liar. Apa saja? Di tasnya selalu ada makanan kering. Ya, ketemu guguk kasih, ketemu kucing kasih, ketemu musang kabur, takut dia mungkin. Tapi ketemu binatang apapun dikasih, meskipun sedikit. Apalagi tahu itu binatang liar kan? Terutama kucing tuh paling banyak. Ya, di tasnya selalu ada. Itu contoh kebaikan. Meskipun sedikit sudah bermanfaat. Mungkin dia hari itu belum dapat makan, ya. Si binatang itu mungkin hari itu belum dapat makan, tapi ada orang yang peduli. Dan dia random. Kenapa? Karena kalau dia stabil, nanti tungguin. Jadi ketergantungan, kasihan juga. Itu pun harus butuh kecerdasan, butuh kecerdikan dalam berbuat kebajikan. Khawatirnya kalau dia pas sibuk nggak datang, dia diharap-harap, mana ya orang baik itu kok nggak datang. Jadi random saja, ketemu di mana, taruh sedikit. Itu juga contoh punya momen, punya kesempatan berbuat kebajikan. Jadi seluas-luasnya. Makin kita asah, makin terampil. Makin kita latih, makin muncul ide-ide baru kita melakukan kebajikan dimanapun kita berada. Dan tempat yang paling dekat, paling mudah, paling banyak kesempatan adalah di rumahnya masing-masing, di kegiatannya masing-masing, di tanggung jawabnya masing-masing, di pekerjaannya masing-masing. Itu contoh bahwa sebenarnya kebajikan banyak sekali bisa kita lakukan kalau kita mau belajar, kita jeli, kita peka, dan kita terus mengondisikannya. Karena tidak ada orang tiba-tiba bisa berbuat kebajikan tanpa ada lantaran sebelumnya, tidak ada. Tidak ada orang tiba-tiba mendapat keberuntungan, saya dapat kesempatan besar berbuat kebajikan. Enggak, itu lantaran sebab-sebab sebelumnya. Kalau dia tidak terbiasa melakukan kebajikan-kebajikan, dia juga tidak punya kondisi untuk mendapat kebajikan yang baru, mendapat kesempatan melakukan kebajikan-kebajikan yang baru atau lebih besar. Orang yang mendapat kebajikan yang besar, mendapat kesempatan melakukan kebajikan yang besar karena dia sudah terbiasa melakukan kebajikan-kebajikan sebelumnya. Itu cara alam, seperti itu. Tidak ada yang tiba-tiba di dunia ini, tidak ada. Orang ketemu di jalan aja itu tidak tiba-tiba, apalagi keluarga, apalagi kerabat, apalagi family, apalagi orang tua anak, apalagi pasangan. Tidak tiba-tiba. Kebajikan pun yang kita dapatkan, yang kita punya kesempatan, punya peluang, itu pun tidak tiba-tiba. Hasil dari pembiasaan baik yang kita lakukan selama ini. Karena ada orang yang selalu susah berbuat baik. Kenapa? Ya karena mungkin dia menyepelekan, menyia-nyiakan, menunda-nunda, akhirnya ya tertunda. Itulah uniknya alam. Selalu punya caranya masing-masing dengan sebabnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Ya, makasih. Baik, masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Bagi umat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Bante, selamat malam. Ingin bertanya, bagaimana kalau saya itu berbuat baik itu penting berbuat baik barbar, nggak ada pikiran neko-neko, maksud itu jangan seperti kalau di kita ada pelimpahan jasa itu saya mengingat leluhur itu tidak, tapi kita berbuat baik barbar, nggak ada
nggak ada, maksudnya nggak ada tujuan seperti ibarat saya pernah yang saya punya pemikiran itu seperti kita ke belakang. Jadi nggak ada pemikiran semoga tak berlimpah perbuatan baik ini berlimpah pada leluhur atau gimana, itu nggak ada. Itu bagaimana tanggapannya Bante? Makasih. Iya, ya boleh-boleh saja, Taman. Kalau diarahkan juga tidak sulit. Itu kan barang 1 menit lah, 2 menit mengarahkan semoga leluhur, semoga makhluk-makhluk yang membutuhkan ikut berbahagia. Misalkan begitu, atau dengan kalimat sendiri, itu juga tidak sulit. Jadi kalau ketika ada kondisi pelimpahan jasa, pikiran diarahkan, kenapa? Karena kepada makhluk-makhluk sekitar tidak nampak ini kan mereka kan melihat kita, mereka menyaksikan kita. Ketika mereka tidak diajak, mereka tidak mendapat kondisi. Jadi ketika mereka diajak dengan bahasa kita, dengan niat kita, dengan pikiran kita, dengan kepedulian kita, mereka tanda kutip menerima gitu istilahnya, connect. Jadi bukan hanya leluhur kita, tetapi makhluk di sekitar kita ini. Ya tentu mereka nggak usah matur nuwun ge, ya nggak usah, iya. Tapi begitu caranya. Jadi meskipun sebentar sejenak diarahkan itu lebih baik. Nah kemudian motivasi kita berbuat baik kan untuk bermacam-macam, dengan berbagai macam-macam motivasi. Nah, termasuk motivasi untuk mengurangi keserakahan, mengurangi ego. Namun sasaran juga tidak kalah penting. Jadi kalau sasarannya memang sudah tepat, ya mengendalikan pamrih itu bagus memang. Ya, oh saya dapat satu, udah ini semoga bermanfaat, selesai. Bagus. Tapi itu dia. Kita harus tahu juga sasarannya. Jangan sampai salah sasaran. Gitu. Kenapa? Karena kalau salah sasaran, ya kebaikannya tetap kebaikan, cuman nanti bisa berdampak selanjutnya kurang bagus. Apakah menjadi keserakahan, apakah manipulasi, apakah penipuan, apakah rekayasa dan sebagainya, atau malah niat baik kita ini, perbuatan baik kita ini menjadi keburukan bagi si penerima. Gitu. Misalkan si penerimanya itu orang yang tidak bermoral, kriminal dan lain sebagainya, kemudian dia tidak mau berubah, dia tidak mau belajar, sehingga dia mendapatkan dukungan itu untuk kriminal yang baru, untuk keburukan yang baru, pelanggaran sila yang baru. Itu harus kita cermati. Kalau kita ragu ataupun curiga terhadap situasi seperti itu. Tapi kalau memang sasaran tepat, ya betul. Seperti itu bagus. Jadi sasaran tepat, saya tahu, saya ngerti, dimanage dengan baik, saya pun tahu manfaatnya dan sebagainya, saya pun tahu apa yang disasar oleh mereka dan sebagainya. Ini semoga bermanfaat. Bagus. Tidak embel-embel, tidak pencitraan, tidak pamrihnya besar sekali dan sebagainya, itu bagus. Tapi jangan lupa sasaran si penerima pun harus kita cermati. Ya, kalau sasaran jelek bagaimana? Ya tetap kebaikan, cuman tidak maksimal, tidak utuh, gitu. Nah kaitannya dengan kalau leluhur, barang setengah menit, ya 30 detik itu sudah sangat cepat bagi pikiran untuk mengarahkan semoga makhluk-makhluk ada di sini, makhluk-makhluk yang membutuhkan ikut mengetahui, ikut bersuka cita atas kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Itu kalau dalam bahasa pikiran cepat sekali. Kalau saran saya lebih baik diarahkan. Karena kalau tidak diarahkan, mereka seperti tidak dipersilahkan. Seperti tamu yang baik, kalau tidak dipersilahkan dia kan nggak berani. Nah jadi bukan hanya kepada leluhur, kepada mereka yang ada kaitan keluarga dengan kita, makhluk-makhluk sekitar kita pun, ya, mereka seperti menunggu menanti adanya perbuatan baik dan mereka diajak, mereka dipersilahkan, mereka diperkenankan untuk mendapatkan manfaat dari kebaikan ini, diajak, ya. Nah itu dia. Jadi ya dengan ketulusan, dengan keikhlasan yang sasarannya tepat itu bagus sekali, sehingga melatih keakuan kita, melatih keserakahan kita, melatih keegoan kita supaya bisa kita kendalikan. Karena tadi memang kalau kita sungguh-sungguh, masyarakat masih punya penilaian yang baik terhadap ketulusan, terhadap keikhlasan. Jadi benar, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan jangan lupa sasarannya yang tepat, karena akan lebih luas manfaatnya kalau sasaran yang tepat daripada sasarannya tidak tepat. Dari mana? Ya dari wawasan kita, dari pengetahuan kita. Mungkin kita bertanya, ya mungkin kita memeriksa barang sejenak, barang sebentar, apakah benar ini sasarannya, supaya bisa lebih maksimal dari pengorbanan, dari perjuangan, dari daya upaya yang dilakukan untuk melakukan kebajikan tersebut.
Bagus Pak.